Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NPM 1811090121 dari jurusan Pendidikan Fisika Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran pada listrik statis yang pertama, muatan listrik, kedua, hukum Coulomb, ketiga, medan listrik, keempat, beda potensial dan energi listrik, yang kelima, kelistrikan pada sistem syaraf, dan yang terakhir yaitu hewan yang mengandung listrik. Baik anak-anak semua, sebelum memahami pembelajaran pada hari ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada 7 poin dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan interaksi muatan listrik. Ketiga, memahami konsep hukum Coulomb. Keempat, memahami konsep medan listrik. Yang kelima, memahami konsep beda potensial dan energi listrik. Yang keenam, menjelaskan kelistrikan pada sistem syaraf. Yang ketujuh, memaparkan hewan yang mengandung listrik. Baik, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari listrik statis. Nah, di sini dijelaskan bahwa listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis. Mari kita perhatikan video berikut. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur. Atom terdiri dari inti atom dan elektron bermuatan negatif yang berputar di sekitar inti. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Neutron dan proton membentuk inti atom, sedangkan elektron bergerak di sekitar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Suatu atom memiliki nomor atom. Untuk menunjukkan jumlah proton dalam inti atom, suatu unsur menyatakan jumlah elektron dalam atom unsur. Selanjutnya ada nomor massa, yaitu menunjukkan jumlah proton dan neutron di dalam inti atom. Berikut penjelasannya. X merupakan atom unsur, A adalah nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Perlu kita ketahui bahwa elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif akan tarik-menarik, sedangkan jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif akan tolak-menolak. Interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Namun, jika benda tersebut netral, dapatkah sebuah benda diubah menjadi bermuatan? Bagaimana caranya? Salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosokkan benda. Sisir atau penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu hukum Coulomb. Bagaimana hubungan antara jarak dua benda yang bermuatan listrik terhadap gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara kedua benda? Ilmuwan Prancis bernama Charles Augustin Coulomb menyelidiki hubungan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik pada dua benda bermuatan listrik terhadap besar muatan listrik dan jaraknya menggunakan alat neraca putar Coulomb. Berdasarkan percobaan dengan menggunakan neraca putar, Coulomb menyimpulkan interaksi dua benda yang bermuatan sebagai berikut. 1. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya.
Yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, semakin besar gaya listrik antara benda tersebut. Berikut adalah rumus gaya Coulomb. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton. Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, R adalah jarak muatan dengan satuan meter, dan K adalah konstanta. Kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu medan listrik. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Pembahasan yang keempat yaitu beda potensial dan energi listrik. Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin mengatakan bahwa petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Rumus beda potensial delta V sama dengan W dibagi Q, di mana delta V adalah beda potensial listrik dengan satuan volt, W adalah energi listrik dengan satuan joule, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kelima tentang kelistrikan pada sel saraf. Jadi, tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan, khususnya pada saraf yang disebabkan adanya impuls atau sinyal pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika dicubit? Ternyata rasa sakit tersebut muncul karena adanya kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Sel saraf mengantarkan impuls karena terjadinya pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak mengantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif, yaitu Cl-. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang hewan-hewan apa saja yang bisa menghasilkan listrik. Nah, di sini ada ikan belalai gajah dengan ciri-ciri mulut yang panjang merupai bentuk belalai gajah dan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Kemudian yang kedua ada ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya dan bisa menghasilkan listrik sebesar 220 volt. Yang ketiga yaitu hiu kepala martil. Hiu kepala martil ini memiliki ratusan ribu elektroreseptor. Kemudian yang keempat ada echidna. Dia moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik. Kemudian ada belut listrik, dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Dan yang terakhir yaitu ada lele listrik. Dia bisa menghasilkan listrik sebesar 350 volt. Besarnya energi yang dihasilkan sama dengan menyalakan komputer selama 45 menit. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.